Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dipaparkan oleh saya Erlina Nurrohma dan rekan saya Ibet Wardana. Di sini kami akan membahas tentang uji normalitas. Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengecek apakah data penelitian kita berasal dari populasi yang sebarannya normal. Formula atau rumus yang digunakan untuk melakukan suatu uji dibuat dengan mengasumsikan bahwa data yang akan dianalisis berasal dari populasi yang sebarannya normal. Cara meluruskan uji asumsi normalitas dapat digunakan dengan berbagai cara, antara lain yaitu analisis chi-square, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors, Shapiro-Wilk, dan Jarque-Bera. Metode yang akan digunakan saat ini yaitu ada dua. Yang pertama, uji normalitas chi kuadrat dan uji normalitas Lilliefors. Uji normalitas chi kuadrat merupakan metode yang menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Sedangkan untuk uji normalitas Lilliefors digunakan untuk mengetahui penyebaran dari distribusi data, apakah data menyebar secara normal atau tidak. Uji normalitas dengan pendekatan Lilliefors disebut uji pendekatan non-parametrik. Uji normalitas chi kuadrat dalam menyelesaikannya terdapat beberapa langkah. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Yang kedua, menentukan nilai uji statistik. Yang ketiga, menentukan taraf nyata X. Yang keempat, menentukan kriteria penguji hipotesis. Yang kelima, memberikan kesimpulan. Nah, di sini terdapat contoh soal. Diketahui data nilai matematika dari 32 mahasiswa dalam menyelesaikan ujian statistik adalah sebagai berikut. Ujikah apakah data tersebut berdistribusi normal? Penyelesaiannya, langkah pertama yaitu merumuskan hipotesis, yaitu HO sama dengan data berdistribusi normal dan HA sama dengan data tidak berdistribusi normal. Langkah selanjutnya, yaitu langkah kedua, menentukan nilai uji statistik jangkauan. Yang pertama, kita cari dulu nih jangkauannya, yaitu dari data yang terbesar dikurang data yang terkecil. Dari soal di sini, kita cari nih data terbesarnya berapa. Di sini ada 95 dan data terkecilnya yaitu ada 32. Maka 95 dikurang 32 hasilnya sama dengan 63. Selanjutnya kita mencari banyaknya kelas. Banyaknya kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Yaitu 1 ditambah 3,3 log 32. N-nya itu sama dengan jumlah mahasiswa ya, itu 32. Sama dengan 1 ditambah 4,97 sama dengan 5,97. Ini kita bulatkan menjadi 6. Nah, untuk mencari panjangnya kelas, maka jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas yaitu 63 dibagi 6 sama dengan 10,5. Ini kita bulatkan menjadi 11. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat distribusi frekuensi. Di sini kita membutuhkan 6 tabel yang terdiri dari data, titik tengah, frekuensi, FI dikali XI, XI pangkat 2, dan FI dikali XI pangkat 2. Yang pertama kita mencari nilai titik tengah. Titik tengah ini kita dapat dari jumlah data. Di sini kan data pertama yaitu ada 30 sampai dengan 40. Ini kita tambah, yaitu 30 ditambah 40 sama dengan 70 dibagi 2, yaitu hasilnya 35. Cara ini kita lakukan seterusnya sampai bawah. Nah, selanjutnya kita mencari frekuensi. Nilai frekuensi ini sudah terdapat dari soal ya. Ini kita tinggal jumlahin aja, yaitu jumlahnya 32. Nah, selanjutnya itu ada FI dikali XI. Ini frekuensi dikali nilai titik tengah. Yaitu data pertama ada frekuensinya yaitu 4 dan nilai titik tengahnya yaitu 35. Jadi 4 dikali 35 sama dengan 140. Ini kita lakukan sampai bawah. Kalau sudah, kita jumlahkan.
Nah, jumlah dari F kali XI yaitu 1978. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mencari XI pangkat 2. XI pangkat 2 ini nilai titik tengah kita pangkatkan 2. Nah, untuk data pertama kan 35, berarti 35 pangkat 2, yang artinya sama dengan 1225. Nah, ini kita lakukan sampai bawah juga. Nah, langkah selanjutnya kita mencari FI dikali XI pangkat 2, yaitu frekuensi dikali XI pangkat 2. Frekuensinya kan 4 nih, dikali XI pangkat 2, yaitu 1225, yang hasilnya adalah 4900. Cara ini kita lakukan sampai bawah. Nah, setelah sudah, kita jumlahkan, yaitu hasil dari FI dikali XI pangkat 2 sama dengan 130720. Nah, jika kita sudah mencari tabelnya, maka kita selanjutnya mencari nilai rata-rata dan standar deviasi. Untuk mencari nilai rata-rata, maka rumusnya yaitu FI dikali XI dibagi FI. Nah, ini kan nilai dari F kali XI yaitu 1978. Nah, FI-nya kan frekuensinya yaitu adalah 32. Maka 1978 dibagi 32 sama dengan 61,81. Selanjutnya kita mencari standar deviasi. Rumusnya yaitu jumlah FI XI pangkat 2 dibagi N. Jumlah mahasiswanya yaitu kan 32, sama aja nih kayak nilai frekuensi. Terus dikurang FI dikali XI dibagi N pangkat 2. Sama dengan 130720 dibagi 32 dikurang 1978 dibagi 32 pangkat 2, yang hasilnya adalah akar 264,21 dan hasilnya adalah 16,25. Dan langkah selanjutnya yaitu membuat dan melengkapi C kuadrat berikut. Nah, ini kita juga membutuhkan tabel. Ada 7 tabel. Yang pertama itu ada data, frekuensi observasi, batas kelas, nilai Z, luas tiap kelas interval, frekuensi yang diharapkan, dan hasil perhitungan dari OI dikurang EI pangkat 2 dibagi EI. Datanya dan frekuensi observasi kita dapat dari soal ya. Nah, untuk pertama ini kita mencari batas kelas. Untuk mencari batas kelas, maka ada rumusnya. Ini kan data pertamanya yaitu 30 sampai dengan 40. Maka untuk batas kelasnya, untuk sisi kirinya ini 30 dikurang 0,5. Sedangkan untuk sisi sebelah kanan yaitu 40 ditambah 0,5. Yang hasilnya adalah 29,5 dan 40,5. Ini kita lakukan sampai bawah. Nah, setelah selesai kita mencari nilai Z. Nilai Z ini terdapat dari batas kelas. Yaitu kan batas pertama kan 29,5 dikurang 40,5. Nah, ini ada rumusnya. Yaitu batas kelasnya untuk sisi ini kan ada dua kan, sisi kiri dan sisi kanan. Kita ambilnya dari sisi kirinya dulu, yaitu 29,5. Nah, batas kelasnya kan 29,5 nih, sisi kiri dikurang X dibagi SD. Nilai X sama SD ini didapat dari yang sebelumnya kita hitung. Nah, ini X-nya kan rata-rata, yaitu 61,81, dan SD-nya itu standar deviasi, yaitu 16,25. Maka 29,5 dikurang 61,81 dibagi 16,25 sama dengan minus 1,98. Nah, untuk sisi yang kanannya yaitu 40,5, yang berarti batas kelasnya kan 40,5 dikurang 61,81 dibagi 16,25 sama dengan minus 1,31. Nah, ini kita taruh di sini nih, ketemu nih nilai Z-nya. Ini ya kita lakukan sampai bawah juga. Nah, selanjutnya kita mencari luas tiap kelas interval. Luas kelas tiap interval ini kita membutuhkan tabel bantuan. Tabel bantuannya tuh ada seperti ini. Nah, ini tabel bantuannya. Dari hasil sisi kirinya kan tadi 1,98 kan. Nah, ini ada nilai Z.
nilai Z-nya kan 1,9,8. Nah, 8-nya itu untuk mencari ini baris ke-8-nya, yaitu 0,4761. Nah, untuk sisi sebelah kanannya, yaitu tadi ada 1,31, yang berarti Z-nya adalah 1,31 dan baris yang ke-1, yaitu 0,4049. Nah, jika sudah ketemu nih dari tabel yang kita cari, maka ada perhitungannya lagi, yaitu yang pertama sisi kirinya yaitu 0,4761 dan sisi yang kanannya 0,4049 itu kita kurangin. Nah, hasilnya sama dengan 0,0612. Nah, ini kita lakukan juga nih sampai bawah. Nah, selanjutnya kita mencari frekuensi yang diharapkan. Untuk mencari frekuensi yang diharapkan, maka ini ada rumusnya, yaitu nilai luas tiap kelas interval untuk data yang pertama dikali dengan jumlah frekuensi, yaitu 0,612 dikali 32, hasilnya 1,9584. Cara ini kita lakukan juga nih sampai bawah. Jika sudah, maka kita mencari OI dikurang EI pangkat 2 dibagi EI. Untuk mencari ini, maka yaitu nilai OI-nya itu 1,984 nih dari frekuensi yang diharapkan. Ini kita pangkatkan 2, terus kita bagi dari ini 1,9584 yang hasilnya adalah 2,1283. Ini kita lakukan nih juga nih caranya sampai bawah. Nah, setelah selesai, kita menghitung jumlah keseluruhannya, yaitu hasilnya 2,6831. Untuk yang selanjutnya, ada uji normalitas Lilliefors. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui penyebaran dari distribusi data. Apakah data menyebar secara normal atau tidak? Uji normalitas dengan pendekatan Lilliefors disebut uji pendekatan non-parametrik. Hal ini dilakukan jika kelompok sampel yang digunakan dalam sebuah penelitian diasumsikan sebagai kelompok kecil. Dapat kita lihat contoh soal sebagai berikut. Dari contoh soal sebelumnya, maka penyelesaiannya adalah yang pertama, menyusun data dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian, tentukan rata-rata dalam kurung X dan simpangan bakunya dalam kurung S. Semua nilai atau data hasil tes dijadikan angka baku atau Z dengan pendekatan Z-score, yaitu sebagai berikut. Misal data skor ke-1 sama dengan 23, X sama dengan 50,3, dan S sama dengan 16,5. Maka Z-score-nya sama dengan 23 dikurangi 50,3 dibagi 16,5, sehingga hasilnya min 1,65. Kemudian, untuk yang selanjutnya yaitu hitung peluang dari masing-masing nilai Z menjadi FZI dengan bantuan tabel distribusi Z dengan ketentuan sebagai berikut. Jika nilai Z negatif, maka dalam menentukan FZI adalah 0,5 dikurangi luas daerah distribusi Z pada tabel. Contoh, jika nilai Z sama dengan min 1,65, maka nilai FZI adalah sebagai berikut. Luas daerah Z dalam kurung min 1,65 sama dengan 0,4505. Maka FZI sama dengan 0,5 dikurangi 0,4505 sama dengan 0,0495. Kemudian, menentukan proporsi masing-masing nilai Z menjadi SZI dengan cara melihat kedudukan nilai Z pada nomor urut sampel yang kemudian dengan banyak sampel. Misalnya, nilai Z yang berada pada nomor urut 4 dan banyaknya nilai sampel 12, maka nilai S dalam kurung ZI adalah 4 dibagi 12, sama dengan 0,3333. Jika ada 2 atau lebih nilai yang sama,
maka untuk nilai Z-nya diambil nomor urut yang paling besar. Contoh, misalkan terdapat dua nilai Z yang sama dan nilai tersebut berada pada urutan 5 dan 6, maka nilai SZI untuk kedua nilai Z tersebut adalah sama, yaitu 6 bagi 12 sama dengan 0,5000. Untuk yang kemudian, hitung selisih antara FZI min SZI dan tentukan harga mutlaknya. Ambillah harga mutlak yang paling besar di antara harga mutlak dari seluruh sampel yang ada dan berilah tanda tertentu dalam kurung LO. Tentukan nilai kritis L untuk uji Lillie force dengan bantuan tabel L. Contoh, jika jumlah sampelnya dalam kurung N sama dengan 12 dan alfa sama dengan 0,05, maka nilai L-nya sama dengan 0,242. Bandingkan nilai L tersebut dengan nilai LO untuk mengetahui diterima atau ditolak hipotesisnya. Dengan kriteria, terima HO jika LO lebih kecil dari LA sama dengan normal. Tolak HO jika LO lebih besar dari LA sama dengan tidak normal. Hasil analisis perhitungan uji normalitas dengan pendekatan uji Lillie force. Kemudian dapat kita lihat tabel sebagai berikut ini. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di samping, maka dapat diambil nilai harga mutlak yang paling besar yaitu 0,1170 dengan diketahui nilai kritis L untuk sampel dalam kurung N sama dengan 12 dan alfa sama dengan 0,05 adalah 0,242. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai LO dalam kurung 0,1170 lebih kecil dari LA dalam kurung 0,242, yang artinya hipotesis diterima atau dengan kata lain data tersebut berdistribusi normal. Untuk yang kemudian, yaitu dapat kita lihat tabel nilai kritis L untuk uji Lillie force sebagai berikut ini. Pada tabel berikut terdapat ukuran sampel yang dinyatakan dalam N sebagai berikut dan taraf nyata yang disaksikan dalam alfa, yaitu terdapat 0,01, 0,05, 0,10, 0,15, dan 0,20. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.